Maria. Dia merupakan seorang gadis yang ceria, lembut, dan ramah. Maria tidak seperti kakaknya yang terlibat banyak dalam sebuah organisasi, tetapi dia memiliki seorang kekasih yang merupakan seorang aktivis dalam gerakan pemuda dan merupakan seorang mahasiswa kedokteran. Kekasihnya itu bernama Yusuf. Mereka pertama kali bertemu yaitu ketika di pasar ikan. Hari demi hari, Maria dan Yusuf semakin akrab dan saling mencintai. Berbeda dengan Tuti yang selalu disibukkan dengan organisasinya. Ia selalu aktif dalam menyuarakan emansipasi wanita dan mengajak para wanita untuk mandiri dan berdaya agar tidak menjadi budak para laki dan patriarki. Setelah menikah nanti, Maria akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk suaminya. Namun justru berbeda dengan Tuti, ia menentang anggapan tersebut karena menurutnya lebih baik tidak menikah daripada harus dikekang setelah menikah. Hingga suatu ketika Maria pun jatuh sakit. Hari demi hari keadaannya memburuk dan sakitnya makin parah. Tuti menyadari bahwa selama ini dia kurang memperhatikan anaknya itu karena terlalu sibuk dengan organisasinya. Hal itu juga membuat kekasihnya Maria, yaitu Yusuf, sedih karena Maria jatuh sakit. Apalagi ia sedang ujian dan belum kelar, sehingga menyebabkan ia tidak bisa sering-sering untuk menjenguk atau bahkan menunggunya. Namun, ia berjanji kepada Maria, ia akan menyembuhkan Maria dengan tangannya sendiri setelah ujian kelulusan selesai. Karena sakitnya semakin parah, sebelum meninggal, Maria berpesan kepada Yusuf dan Tuti untuk saling terbuka dan menerima. Setelah itu, Maria pun menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, Tuti dan Yusuf berziarah ke makam Maria dan bermaksud untuk meminta izin untuk menikah. Setelah kepergian Maria, Yusuf dan Tuti semakin akrab dan mengakui mulai nyaman dengan kedekatan. Novel layar terkembang dan kaitannya dengan Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ditandai dengan terbentuknya majalah Pujangga Baru yang terbit pada 29 Juli tahun 1933 dengan foldernya yaitu Sultan Takdir Ali Syabana, Arwin Pandey, dan Amir Hamzah. Majalah ini diterbitkan karena banyak karya sastrawan yang disensor karena disebabkan karya tulis sastrawan tersebut mempunyai tema nasionalisme dan kesadaran bangsa. Oleh karena itu, majalah Pujangga Baru ada untuk menjadi wadah para sastrawan untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Banyak karya sastra yang lahir pada angkatan ini. Salah satunya yaitu Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana, Rindu Dendam karya J.E. Tetengker, dan Nyanyian Sunyi karya Amir Hamzah. Karakteristik pada angkatan ini yaitu bercorak politik, nasionalis, bertema pendidikan, pergerakan kaum muda, dan cita-cita bangsa. Nah, apa sih kaitannya novel Layar Terkembang ini dengan Angkatan Pujangga Baru? Nah, pada novel Layar Terkembang ini memiliki keterkaitan, yaitu dengan dibuktikan adanya cita-cita seorang wanita untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan di dalam masyarakat. Dibuktikan juga dengan pendidikan yang ditempuh oleh tokoh yang bersekolah tinggi di kedokteran, serta adanya organisasi pergerakan wanita dan pergerakan pemuda pada ceritanya. Novel Layar Terkembang merupakan novel karya Sultan Takdir Ali Syabana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1937 dengan penerbit Balai Pustaka. Novel ini mengisahkan kakak beradik yang bernama Tuti dan Maria. Novel ini dianggap memberikan gambaran adopsi budaya barat oleh masyarakat Indonesia. Menurut beberapa ahli, novel ini merupakan salah satu ciri khas dari kelahiran organisasi Pujangga Baru. Novel ini dianggap unik karena merupakan salah satu cerita yang baru mengangkat setting di luar kota Melayu, melainkan di Batavia. Cerita yang diangkat merupakan masalah seorang kakak adik yang memiliki latar belakang berbeda dalam memandang suatu kehidupan. Selanjutnya yaitu kritik sastra menurut ahli sastra. Yang pertama yaitu menurut Ansip Rosidi yang menyatakan bahwa novel ini bukan hanya sekedar bacaan pengingat waktu, melainkan sebuah novel yang bertendensi. Novel ini dianggap sebagai salah satu novel terpenting yang terbit pada tahun 30-an dan merupakan salah satu karya terpenting dari para pengarang Pujangga Baru. Yang kedua yaitu menurut H.B. Jassin. Ia mengatakan bahwa novel Layar Terkembang merupakan novel bertendensi. Namun, tendensi di dalamnya terkadang-kadang terasa agak keras sehingga sedikit mengganggu. Setiap halamannya seolah-olah harus diisi dengan cita-cita pengarang dan tokoh yang didesak untuk mengatakan, memikirkan, dan merasakan apa yang dikehendaki oleh pengarang. Yang ketiga yaitu menurut Idrus. Dalam suatu pembicaraannya tentang karya Sultan Takdir Ali Syabana, ia mengatakan bahwa Sultan mempunyai satu kesukaan dalam bercerita. Ia harus bercerita dari permulaan benar, asal
tradisi Balai Pustaka. Ia mengatakan bahwa novel layar terkembang terbangun dari berbagai medan sematis yang secara bersama-sama terhimpun dalam satu invarian yang menjadi arkesismenya, dunia ideal lawan dunia nyata. Di antara medan-medan sematis tersebut yang menonjol dari layar terkembang yaitu oposisi antara alam dan kebudayaan atau manusia, perempuan dan laki-laki, serta lingkungan dan pribadi. Yang selanjutnya yaitu analisis sastra dalam novel layar terkembang menggunakan pendekatan analitis. Pertama yaitu tema yang diangkat pada novel layar terkembang yaitu menceritakan tentang perjuangan seorang wanita Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan dan hak wanita sebagai seorang manusia. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh Tuti. Ia merupakan seorang wanita yang memiliki pemikiran modernis dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hal dan kewajiban yang setara. Yang selanjutnya yaitu tokoh Maria. Ia merupakan seorang wanita yang selalu ceria, lembut, dan ramah. Ia merupakan adik dari Tuti dan merupakan kekasih dari Yusuf. Yang ketiga yaitu Yusuf. Ia merupakan laki-laki yang baik hati dan terpelajar serta merupakan mahasiswa kedokteran dengan pemikiran yang modernis seperti Tuti. Ia aktif dalam organisasi pergerakan pemuda dan merupakan kekasih dari Maria. Yang selanjutnya yaitu Raden Riyadmaja. Ia merupakan ayah dari Tuti dan Maria. Ia merupakan seorang laki-laki yang agamis, penyayang, dan baik hati. Yang selanjutnya yaitu Parita Diharja. Ia merupakan seorang laki-laki yang baik hati, memiliki prinsip, agamis, serta merupakan adik ipar dari Raden Riyadmaja. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Yang pertama, latar waktu. Latar waktu yang digunakan pada novel ini yaitu siang hari, pagi hari, dan malam hari. Yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempat yang digunakan pada novel ini yaitu pasar ikan, bawah pohon mangga, kamar, tepi pantai, gedung pemufakatan, dekat pohon asam yang rindang, serambi depan rumah, danau Ranau, poliklinik, air terjun Dago, ruang tengah, rumah sakit CBZ, tempat pemakaman umum. Yang selanjutnya yaitu latar suasana. Suasana pada novel ini yaitu keramaian, menegangkan, kalut, dan haru. Keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana hal ini ditunjukkan dengan menggunakan kata ganti orang ketiga dengan menyebutkan nama tokoh atau dia. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Dalam novel layar terkembang banyak menggunakan majas yang menggunakan bahasa Melayu sehingga sedikit sulit untuk memahaminya. Majas yang digunakan pada novel layar terkembang ini yaitu yang pertama majas personifikasi, majas litotes, majas hiperbola, dan majas paralel. Yang keenam, alur. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan alur maju. Yang terakhir yaitu amanah. Pada novel ini, perempuan pada hakikatnya memang memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk seorang perempuan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas agar dapat memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perempuan dapat dihargai dan mendapat kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, jangan mudah putus asa dalam mempertahankan dan mencapai cita-cita, serta bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Namun, sebagai wanita, yang ingin setara dengan laki-laki tidak salah, tapi harus suka ingat dengan kodrat di mana antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, dan dengan adanya perbedaan tersebut dibuat untuk saling melengkapi. Sekian penyampaian ulasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.